Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, all Cordoba lovers dimanapun berada. Ya, bertemu kembali bersama Miss Iin pada video share and tips Cordoba 2 channel. Ini video share and tips yang pertama. Nah, untuk share and tips ini nanti akan ada share dan juga tips tentang berbagai hal ya. Untuk video yang pertama ini, Miss Iin akan men-share atau memberikan tips bagaimana caranya mengedit video untuk video kultum ataupun trailer ya, trailer kultum Ramadan menggunakan KineMaster dan juga SnapTool. Contoh videonya adalah seperti ini. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan saya di Kultum Ramadan 1442 Hijriah 2021 Masehi bersama Cordoba 2 Islamic School dengan tema kultum tahun ini Virtual Field Trip, Jejak-Jejak Islam. Di Ramadan ke-20 nanti saya akan mengulas tema indahnya kota Madinah, merindu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Raudhah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah disimak ya semuanya. Oke, pada video trailer tersebut kita menggunakan dua aplikasi ya. Yang pertama aplikasi SnapTool untuk mendownload baik video maupun musik dari YouTube, dan ini bisa menggunakan SnapTool ataupun TubeMate ataupun aplikasi untuk bisa mendownload dari YouTube lainnya. Yang kedua adalah KineMaster. Nah, Miss Iin akan memberikan link untuk KineMaster Premiere Pro tanpa watermark ya. Jadi hasilnya akan jauh lebih bagus pada deskripsi. Silahkan dilihat. Oke, kita mulai yuk. Bagaimana cara untuk mengedit video kultum Ramadan menggunakan KineMaster. Mari simak penjelasan berikut ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai mengedit sebuah video, terlebih dahulu hal pertama yang harus kita punya adalah konsep. Ya, konsep yang akan kita gunakan untuk tampilan video tersebut. Nah, ketika membuat rekaman untuk video trailer Mr. Badru ini, konsep yang saya pikirkan adalah di belakang Pak Badru sebagai backgroundnya adalah ada cuplikan video-video tentang isi kultumnya Pak Badru yang berkaitan ya. Kemudian cuplikan tersebut nanti akan dipotong kemudian diedit sehingga tidak terlalu panjang durasinya dan sesuai yang diinginkan ya. Kemudian saya juga ingin videonya tidak full, jadi ada bingkainya lagi. Karena itu saya mendownload bingkai terlebih dahulu di di SnapTool. Nah, kemudian di bagian depannya ini belum tertutup tadinya, kemudian saya ingin menutupnya kembali dengan bingkai yang kedua. Jadi saya kembali mendownload lagi di SnapTool. Nah, untuk perintilannya atau hiasannya logo, jangan lupa logo Cordoba. Oke, kemudian karena sebelah kirinya terasa kurang
seperti ada yang kurang, akhirnya saya tambahkan lentera. Lentera ini sebenarnya diam ya, hanya saja nanti ada cara untuk bisa menggerakkannya seperti pada cuplikan video tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah identitas penceramahnya. Ya, seperti itu ya. Jika konsepnya sudah ada, berarti teman-teman langkah selanjutnya adalah mencari atau menyediakan bagian-bagian yang ingin teman-teman tampilkan di video yang akan teman-teman edit. Oke, pada video trailer kemarin yang saya butuhkan adalah pertama rekaman videonya Pak Badru menggunakan green screen, kemudian bingkai dicari di SnapTube ya, bingkai jangan lupa green screen juga karena untuk menutup juga cuplikan-cuplikan video. Oke, semuanya ada di SnapTube ya. Ini tutorial cara untuk mencari background ataupun cuplikan video di SnapTube. Ya, oke. Silakan disimak. Yang pertama, dibuka aplikasinya terlebih dahulu SnapTube, kemudian cari kata kuncinya atau cari judulnya. Ingat ya, supaya tidak kena copyright, usahakan untuk selalu mencari yang no copyright. Contohnya ini bingkai video Islami no copyright. Oh ya, green screen-nya jangan lupa. Green screen dan no copyright. Oke, kalau sudah selesai cari, nah silakan dipilih yang mana yang kira-kira sesuai dengan konsep yang ingin teman-teman tampilkan. Ini contoh saya mau download yang itu. Pilih unduh, kemudian videonya silakan resolusinya dipilih saja. Saya biasanya 360 atau 480 ya, supaya tidak berat juga pennya. Oke, kalau sudah sedang berjalan, nah ada pemberitahuan unduhan sudah selesai, berarti sudah masuk di galeri ya. Nah, kalau sudah bagian-bagiannya sudah siap, kita masuk ke KineMaster-nya. Oke, pertama masuk, klik, kemudian pilih project kosong yang di tengah-tengah itu ya. Nah, silakan diklik project kosongnya. Kemudian akan muncul pilihan aspek rasio. Teman-teman pilih yang 16:9 agar nanti tampilannya landscape ya, tidak portrait. Landscape itu dia penuh nanti ya. Oke. Nah, kemudian pilih media untuk backgroundnya. Nah, media ini tampilan cuplikan video-video yang kita cari di SnapTube ya. Pada proses ini, teman-teman silakan pilih cuplikan video yang ingin ditampilkan sebagai background pada video trailer atau kultumnya. Ya. Silakan dimasukkan semua sesuai dengan konsep yang ingin teman-teman tampilkan. Oke, kita masukkan satu persatu ya. Kalau sudah semua, kita tinggal memangkas bagian-bagian yang tidak diperlukan. Oke, jika memang yang tidak dibutuhkan sebelah kiri, silakan pangkas ke kiri. Begitupun jika yang sebelah kanan. Jika memang yang ingin diambil bagian tengah-tengahnya, pangkas di bagian tengah, dibagi dua dulu ya. Kemudian bagian yang tidak dipakai bisa dihapus. Oke, caranya adalah klik video yang ingin dipotong atau dipangkas. Nanti akan muncul tanda gunting, cari ya, diklik. Nah, kalau ingin yang kiri dipangkas, silakan klik yang pangkas ke kiri, playhead. Begitupun yang kanan. Ya, silakan dilakukan berulang sampai didapat hasil yang diinginkan. Ya, contohnya pada video ini yang ingin diambil adalah gambar bagian depan. Ya, diklik gambar gunting dan ya, ini dibagi dua dulu ya, karena akan mengambil bagian di belakangnya. Oke, sudah didapat, klik lagi. Nah, bagian yang tidak terpakai di tengah-tengahnya bisa dibuang ya, dihapus.
Oke, kita ke video selanjutnya. Sama caranya seperti yang tadi. Cari bagian yang memang ingin dipakai. Ya, bisa dipahami ya cara untuk memangkas bagian video yang tidak dibutuhkan. Nah, kita sudah ke bagian kubah hijau. Ini sudah di ujung video yang ingin ditampilkan. Artinya sudah selesai ya. Tinggal dicek kembali dari awal apakah sudah sesuai dengan konsep teman-teman. Jika sudah sesuai, langkah selanjutnya adalah kita memperhatikan perubahan dari video satu ke video selanjutnya, yaitu transisi ya, bagian kotak ini yang putih ini. Oke, caranya bagaimana mencari transisi ini? Teman-teman bisa kembali ke bagian depan ya, ada gambar shop di sana. Oke, sebentar, ubah modenya dulu. Nah, silakan kembali ke bagian depan, ada gambar shop di sana ya, toko aset KM Premier. Di sini banyak sekali efek, tulisan, ada juga stiker dan transisi. Nah, caranya teman-teman harus ya jelas dulu. Nah, contohnya ini. Oke, ini transisi ya. Nah, ini kan punya saya sudah terinstall karena saya sudah menginstal semua. Nah, bagi yang belum, di bagian yang kotak abu-abu ini silakan klik supaya terinstall dan otomatis masuk ke bagian transisi. Nanti bisa dipakai ya. Ya, kita kembali ke project. Oke, kita langsung ke bagian transisinya. Klik yang kotak berwarna putih, kemudian pilih transisi yang ingin teman-teman gunakan. Silakan dicoba saja. Oke, contohnya yang ini, tampilannya seperti itu. Bisa juga dipilih yang lain sampai didapat yang benar-benar ingin teman-teman gunakan. Oke, nah transisi ini bisa digunakan berbeda-beda tiap video ya, ataupun sama semua juga boleh. Nah, sekarang kita ke lapisan yang kedua. Ingat, lapisan yang kedua ini bukan ada di media ya, tapi pada lapisan. Sudah bisa mulai, kita potong ke kiri, kemudian tahan backgroundnya, kedepankan. Oke, kalau sudah, sekarang kita chroma, kunci chroma. Klik bagian layarnya, kemudian cari kunci chroma. Nah, aktifkan. Oke, sudah. Karena bagian pinggirnya masih transparan, kita gelapkan lagi ya sampai hasilnya bagus. Nah, sudah, oke, klik oke. Nah, sudah oke ya ini. Oke, sudah oke. Sekarang masukkan video yang sudah teman-teman rekam. Ini kemarin Pak Badru. Oke. Oke, silakan diposisikan. Kita chroma dulu ya, di chroma. Oke, sampai menemukan hasil yang bagus. Oke, sudah cukup bagus. Tinggal disesuaikan posisi Pak Badrunya. Oke, kita mainkan dulu. Jika sudah dirasa cukup sampai akhir. Oke, kemarin saya ingin menambahkan kembali efek di samping di bawahnya karena tidak tertutup semua. Ya, kita klik lapisan lagi, kemudian cari di SnapTube untuk bingkai yang kedua yang di depan. Kalau sudah, cari posisinya ingin diletakkan di mana, dan kemudian dipotong bagian green screen-nya saja. Ya, disesuaikan. Kemudian di chroma, diaktifkan dan diatur ya. Oke. Jika sudah, jangan bosan untuk selalu mencoba setiap kali teman-teman memasukkan bagian yang baru.
Nah, ini terlalu lama munculnya, karena itu saya majukan saja ke depan. Oke, ini waktunya masih kurang oke ya, terlalu cepat munculnya, juga posisinya belum oke. Nah, ini tadi masih di depan Pak Badru. Kalau ingin dikebelakangkan, klik tanda 3 di pinggir dan pilih kebelakangkan. Oke. Nah, oke, kita pilih animasi masuknya. Coba dilihat hasilnya ya. Ya, masih terlalu cepat munculnya. Oke, diatur waktu tampilan munculnya. Oke, kita coba lagi. Nah, sudah jauh lebih bagus dari tadi. Nah, kalau sudah, saya ingin menambahkan logo Cordova. Bagi yang belum punya, nanti silakan di download, ada di deskripsi video ya. Yap. Diatur, jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar juga. Posisinya silakan diletakkan, bisa di pojok kanan atas atau mungkin pojok kiri atas. Jangan sampai terpotong ya. Oke. Animasi masuk dan animasi keluarnya jangan lupa. Kalau sudah, saya ingin juga memasukkan lentera untuk di bagian pojok kiri atas. Oke, diatur besar kecilnya, kemudian posisinya, juga animasi masuknya. Sama seperti yang logo Cordova tadi ya. Oke, kalau sudah, ini kan hanya pendek ya tampilannya, jadi harus dipanjangkan sampai ke detik atau menit video atau logo itu ingin keluar dari video. Ini saya sampai full aja, sampai ujung ya. Jangan lupa yang lenteranya juga dipanjangkan, ditarik saja. Oke, kalau sudah sampai ujung, jangan lupa atur animasi keluarnya juga ya. Oke. Nah, seperti biasa, kalau sudah menambahkan bagian, kita coba. Oke, sudah cukup bagus. Nah, berarti tinggal bagian yang identitas atau nama dari penceramahnya, pematerinya. Nah, saya ingin munculnya di situ. Ya, klik lapisan dan pilih teks. Tuliskan atau ketikkan namanya. Boleh ditambahkan titel, boleh tidak. Tergantung dari ketentuan yang ada yang diberikan ya. Oke. Atur tata letak, kemudian pilih font ya, di yang huruf A itu tadi. Nah, ini saya sudah banyak jenis pilihan font karena sudah diinstal dari yang tadi shop itu ya. Oke, kalau sudah, pilih warna di yang lingkaran itu. Saya pilih hijau. Animasi masuknya juga silakan. Oke. Dipilih yang memang menurut teman-teman itu sesuai. Oke. Sudah. Nah, ini ada juga untuk menghiasi huruf itu, ada bersinar, ikhtisar, boleh diberi warna latar juga, boleh tidak. Nah, yang bulat-bulat itu pilihan warnanya. Boleh juga tidak sama sekali ya. Kalau memang sudah baik, sudah bagus. Ya, masih dicari animasi masuk yang oke. Dan juga waktu tampilannya. Oke, kalau sudah dirasa oke, jangan lupa untuk klik animasi keluarnya. Nah, checklist. Oke, sekarang
panjangkan sampai ke ujung lagi. Oke, selain nama, saya ingin memberikan juga identitas di bawah nama itu. Jadi saya ingin menambahkan garis. Oke, klik lapisan, klik tulis tangan yang bagian bawah. Oke, kemudian klik garis ya. Garis itu yang ini. Oke, di situ ada banyak, ada tanda panah, ada pena. Oke, saya pilih yang garis, pilih warna. Saya pilih warna kuning. Oke, kalau sudah checklist, kemudian langsung aplikasikan, atur ketebalannya dulu. Ya, kalau sudah bisa diaplikasikan langsung di bagian yang ingin diberi garis. Oke, tinggal diaplikasikan saja di bagian yang ingin diberi garis, tarik saja, hati-hati. Yang rapih ya. Kemudian pilih animasi masuk di sini ya, gambar per langkah ya, disesuaikan juga waktu tampilnya. Jangan lupa animasi keluarnya juga. Oke. Seperti itu ya. Kalau sudah checklist dan boleh dicoba, dilihat dulu. Nah, sudah oke. Nah, setelah itu saya ingin menambahkan identitas. Saya tambahkan teks lagi, nama sekolah, Cordova 2 Islamic School. Ya, untuk jenis hurufnya akan saya samakan saja supaya seragam, tidak belang-belang. Pilih fontnya, dan pilih yang sama tadi. Oke, atur posisinya ya, supaya enak dilihat. Warnanya juga saya samakan. Sekarang animasi masuknya. Animasi masuknya saya pilih yang bisa seolah keluar dari garis. No, bukan yang itu, bukan. Sembul juga bukan. Masuk, geser ke bawah. Nah, oke. Tinggal diatur waktunya. Yap. Kalau sudah, checklist. Dan jangan lupa untuk memanjangkannya juga sampai ke belakang. Sesuai dengan nama Pak Badrul tadi ya. Oke, ini masih keluar. Oke, yang garis juga sama ya. Garis juga sama, dipanjangkan sampai ke belakang. Untuk garis tadi animasi keluarnya sudah diatur. Yang titik merah itu berarti sudah ya, sudah diatur. Oke. Coba kita lihat. Oh, terlalu lama munculnya ya Cordovanya. Berarti kita majukan Cordova 2 Islamic School-nya. Oke. Kalau sudah, coba lagi. Jangan bosan untuk mencoba sampai didapat hasil yang sesuai yang diinginkan ya, teman-teman ya. Lah, oke. Kita coba lagi ya. Dari awal, oke. Namanya. Oke. Nah, sudah oke untuk nama ya. Alangkah indahnya hidup ini,
dapat ku tatap wajahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita atur suara musik dan juga suara Pak Badru supaya tidak balapan. Pertama suara Pak Badru dulu. Kalau mau di fullkan boleh sampai 200 supaya terdengar. Oke, selain di yang gambar apa itu? Lonceng ya. Speaker dan juga ada di amplop volume juga boleh dinaikkan sampai 200. Nah, kemudian musik pengiringnya atau background itu ada pada si bingkai ini ya. Ini dikecilkan supaya tidak terlalu mengganggu suara pemateri. Oke, boleh 15 atau 14. Coba kita dengarkan dulu ya. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan saya di Kultum Ramadan. Cukup baik. Oke, sekarang cara untuk menggerakkan si lonceng lentera itu ya. Pertama, teman-teman klik pada si lenteranya. Ya. Sudah. Nah, akan muncul tanda kunci di sebelah kiri. Diklik. Nah, teman-teman silakan gerakan si lenteranya ke kiri dan ke kanan. Saya ke kiri dulu. Oke. Sudah ada titik merah yang muncul. Kita gerakan lagi. Kunci lagi ya. Pelan-pelan saja. Nah, ini terus berlangsung sampai akhir. Harus sabar ya. Jadi jempol kanan menggerakkan bagian yang lapisannya ya seperti ini. Sedangkan jempol kiri menggerakkan si benda yang di atasnya. Oke, kita coba. Hidup ini Jadi sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan saya di Kultum Ramadan 1442 Hijriah 2021 Masehi bersama Cordova 2 Islamic School dengan tema Kultum tahun ini Virtual Field Trip. Jejak. Jika ingin halus pergerakannya harus benar-benar telaten sekali. Jika ingin menggerakkan, tapi sih amannya tidak usah lah ya, karena terlalu ribet juga. Tapi kalau ingin dibuat perfect ya boleh. Tapi harus benar-benar telaten untuk menggerakkan per detik per menitnya itu ya. Oke teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak mau ribet, tinggal cari di Snaptube aja green screen lonceng yang berjalan atau bergerak, oke? Nah, Cordova Lovers, sudah disimak ya penjelasan untuk tutorial untuk pengeditan video Kultum tadi. Semoga bisa disimak dan dipahami, kemudian dipraktekkan. Ingat ya, untuk link ada di deskripsi, tapi ingat tidak semua HP bisa mendukung untuk aplikasi tersebut. Jadi disesuaikan dengan kapasitas HP-nya. Oke. Misi rasa demikian untuk share and tips kali ini. Kita bertemu kembali di video share and tips selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.